Siapa Andi? Wah, studionya Pak Andi ini keren banget. Nggak ada mic-nya gitu ya? Iya. Nah, kita loh, wes. Enggak loh. Lagi balik ya? Pakai apa Pak? Kok bisa ada visualisasi sound Pak? Apa? Ayah dek ya. Bentar. Ini lagi cari-cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak peneliti Amikom yang saya hormati, Pak Yoga, Pak Agit, dan Pak Ainul. Hari ini dijadwalkan untuk laporan akhir penelitian untuk skema penelitian yang internal ya, pendanaan internal. Nanti skenario-nya akan saya bagi jadi beberapa waktu satu kali orang nanti akan terbagi dikasih waktu sekitar 15 menit. Nanti bapak ini nggak ada ibunya ya. Ini bisa memakai timer yang ada di sebelah saya ya. Nanti sebagai petunjuknya. Terlihat nggih? Terlihat Pak. Tapi kepotong Pak. Itu kepotong. Oke, kepotong. Ada yang enggak ya? Oh sebentar punya saya jangan. Oh aman Pak, aman. Sudah. Aman. Yang penting terlihat ya. Nanti Pak. Pakai label itu sebagai bantuan aja ya. Saya taruh di display di profil supaya nggak hilang ketika di share screen. Nanti seperti biasa dipaparkan saja apa yang sudah dilakukan, kemudian sampai mana sudah sampai publikasinya. Karena targetnya adalah publikasi. Kalau pemula itu masalah targetnya dikatakan selesai ketika sudah submit ya, tapi tidak tunggu submit tapi nunggu submit ya. Mungkin tadi sesuai dengan kedatangan, silahkan Pak Yoga Kristianto untuk memulai ya. Siapa? Karena ini bentuknya adalah sifatnya adalah diseminasi, maka nanti harus ada audiensnya kan. Nanti mohon nanti Bapak-bapak menunggu sampai semua selesai baru kita tutup ya. Ya. Oke. Izin share screen ya Pak Andi. Waktu dan layar saya serahkan. Baik, terima kasih. Saya dimulai. Ya. Pak Yoga memulai, countdown dimulai. Baik, terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Dr. Andi Sunyoto selaku reviewer di room ini, dan Pak Ainul dan Pak Agit. Yes, pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil penelitian hibah internal 20 yang kedua yang berjudul implementasi adaptive synthetic sampling dan stacking algoritma untuk meningkatkan kinerja algoritma klasifikasi pada multi-class imbalance dataset. Nah, saya sendiri sebagai ketua dan anggota saya kebetulan Mas Anggit Ferdita Nugraha dari Prodi S1 Teknik Komputer. Baik, langsung saja permasalahannya ialah
keberadaan ketidakseimbangan kelas pada dataset. Pertama dataset publik ya, dataset di tabular, entah itu dari UCI ataupun Kaggle ataupun OpenML itu mayoritas kondisinya imbalance. Nah, biasanya kondisi imbalance itu menyebabkan misclassification dan lain-lain. Mas Bangga, bisa di play di show aja presentasinya. Oh siap Pak, siap. Biar nanti rekodnya bagus ya. Nah, seperti ini ya Pak Andi. Yeah. Siap. Ya. Baik. Jadi belum ya? Tempat saya belum ya? Belum Pak Andi, bentar. Salah screen Pak. Sepertinya iya Pak, coba saya tukar. Ya, mohon maaf Pak. Nah ini, sebentar saya tukar. Sudah tampil sih. Sudah full. Full screen atau yang ini Pak? Oh belum full screen. Oh ini itu makanya. Sebentar saya kayaknya kebalik ini. Saya setting duplikat aja dulu. Ya aman. Ya. Biasanya sudah full ya Pak? Sudah. Oke, baik. Maaf, saya lanjutkan lagi. Kendala tadi screen. Di sini sebenarnya penanganan ketidakseimbangan itu sudah beberapa sudah dilakukan, termasuk kami juga melakukan penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian sebelumnya kami melakukan uji coba dengan dataset yang tipenya binary atau dua kelas saja dengan menggunakan SMOTE dan OSS atau one set selection. Artinya di penelitian sebelumnya kami sudah menggunakan kombinasi antara oversampling dan undersampling. Nah, pada penelitian ini kami mencoba mengusulkan menggunakan resampling yang lain, yaitu menggunakan ADASYN, dan juga nanti di bagian sisi algoritmnya itu menggunakan stacking, itu digabungkan, algoritmanya ditumpuk. Kemudian hasilnya akan kita bandingkan nanti dengan penelitian kami sebelumnya, tentunya dengan menggunakan dataset yang sama, perlakuan yang sama juga. Nah, ini untuk skenario metodenya kita. Yang pertama, skenario pertama ini datasetnya dataset original, istilahnya original, nggak ditangani, masih imbalance. Kemudian klasifikasinya pakai imbalance, kemudian dievaluasi. Kemudian skenario kedua itu menggunakan resampling. Dia resamplingnya adalah OSS SMOTE, di undersampling, kemudian di oversampling. Kemudian untuk klasifiernya sama, semua diperlakukan sama menggunakan ensemble dan klasifikasi yang lain. Nah, kemudian ini yang propose yaitu adalah skenario ketiga. Ketiga ini kami menggunakan resampling, ADASYN, kemudian untuk klasifikasinya juga sama, ensemble. Nah, algoritma klasifikasi untuk single classifiernya kita coba pakai SVM dan random forest. Kemudian kami coba untuk stacking antara SVM dan random forest. Kemudian untuk evaluasi, karena ini konteksnya imbalance, kami mengambil dari beberapa literatur. Evaluasi yang digunakan bisa berupa akurasi, true positive rate, true negative rate, dan Gini itu adalah rata-rata nilai square dari true positive rate dan negative rate dikalikan. Kemudian ini dataset yang digunakan, kami mengambil dari OpenML repository. Nah, kemudian ada 5 dataset dengan jumlah instance yang berbeda juga, jumlah kelas yang berbeda juga, dan proporsinya juga berbeda-beda. Ini bisa terlihat di layar. Dataset ada 5 dataset, kami mengujinya 5 dataset, kondisinya multi class imbalance. Kemudian, nah ini setelah hasil resampling proses, ternyata setelah kami melakukan eksperimen, hasil propose kami yang menggunakan ADASYN itu masih ada kondisi yang non imbalance. Misal sebagai contoh di dataset dataset pertama, dataset API Edu Data, XAPI Edu Data ini terlihat bahwa metode kami yang sebelumnya itu malah pakai OSS SMOTE itu bisa imbalance. Mayoritas di semua dataset bisa imbalance. Karena apa? Gabungan undersampling dan oversampling.
Sedangkan kita menggunakan adasin ternyata memang bisa menaikkan kelas minoritasnya. Akan tetapi tidak bisa maksimal. Jumlahnya ya seperti ini, kondisinya masih imbalance. Nah, kami mencari beberapa literatur dengan asumsi kalau di semote ini hanya asumsi kami berdasarkan literatur, semote itu sintetisnya tidak keseluruhan, masih ada duplikasinya. Nah, mungkin ada duplikasinya. Untuk mengetahui nanti kita lihat di kinerja algoritmnya setelah diklasifikasikan. Jadi kondisinya memang seperti ini. Untuk masalah balance-nya masih kalah dengan OSS Mote. Nah, kemudian ini kita coba menggunakan classifier yang ada. Tadi pakai single classifier, pakai SVM, random forest, kemudian pakai stacking. Stackingnya itu random forest dan SVM. Nanti untuk agregatornya pakai logistic regression untuk menghitung kelas totalnya. Nah, bisa dilihat nanti di skenario 3 dan skenario 2, terutama skenario 3 dan skenario 2 itu bisa dilihat bahwasanya dataset pertama itu paling unggul di skenario ketiga, artinya yang menggunakan adasin itu hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kemudian di dataset kedua, nah ini hasilnya tidak bisa istilahnya bisa disimpulkan. Kenapa? Karena sama-sama menghasilkan hampir sama ini. Kalau dilihat pakai stacking sama nih, walaupun nanti kalau pakai single classifier, metode yang diusulkan malah justru kalah kelihatannya, kalah. Kemudian di dataset ketiga juga unggul di tempat kami keempat dan kelima. Nah, kelima ini hampir sama antara metode yang dulu dan sekarang. Nah, cuma nanti di evaluasi yang lain kita coba lihat lagi. Kemudian ini juga untuk hasil true positive rate. Nah, ini true positive rate itu adalah jumlah hasil klasifikasi yang benar-benar diklasifikasikan sebagai true. Jadi tidak ada false-nya. Nah, ini juga hasilnya yang hampir mirip-mirip dengan akurasi. Nah, artinya skenario 3 unggul di 1, 2, 3, hanya di 3 data saja, yang di 2 dia kalah. Kemudian untuk true negative rate-nya juga hampir sama, dia malah unggul di keseluruhan. Karena apa? Kenapa kok beda hasil true positive rate dan negatif tadi? Si adasin itu tadi kan masih ada kondisinya yang ada imbalance sedikit, walaupun sedikit tapi tetap itu dikatakan imbalance. Ini juga hasil geometric mean-nya. Kalau geometric mean ini memang spesialis digunakan untuk imbalance, untuk menguji dua kelas, yaitu antara kelas negatif dan positifnya itu. Ada beberapa kelas di semua. Kemudian, nah kesimpulannya ini berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, bahwasannya dari 5 dataset yang digunakan, skenario kami yang usulkan tuh unggul di 3 dan 4. Ada tadi di Digimin dan True ada 4 dataset. Artinya bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan penelitian kami yang sebelumnya menggunakan OSS dan Semote. Akan tetapi limitasinya tadi kondisi kelasnya masih belum 100% balance seperti yang penelitian sebelumnya. Dan limitasi yang kedua di penelitian ini, dataset yang digunakan itu kelasnya terbatas masih dengan 6 kelas. Kita belum mencoba kalau kelasnya itu lebih dari 6, hasilnya seperti apa. Atau jangan-jangan ketika lebih dari 6, tempat kita itu malah lebih jelek. Nah, seperti itu kita belum mencoba sampai sejauh itu. Mungkin untuk penelitian ke depannya kami akan melanjutkan lagi dengan tentunya berbagai metode yang diubah. Nah, ini tadi sarannya adalah jumlah kelasnya lebih dari 6 dicobakan, kemudian jenis datasetnya juga dicobakan, karena jenis datasetnya ini numerik semua, tabular dari OpenML. Nah, kemudian ini luaran dicapai, kita submit dan sekarang masih proses review di IMCOM, International Conference. Ya, penyelenggaraannya kebetulan bulan Januari, ini masih proses review. Kemudian,
Ini untuk ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Amikom yang telah mendanai penelitian ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Andi. Monggo Pak Andi. Terima kasih Pak Yoga atas presentasinya. Oke, yang pertama, ini berarti sudah submit ya? Sudah submit. Review ya, proses review. Under review ya berarti ya, under review. Under review, di statusnya under review. Oke. Ada nggak komentar ini dari yang kemarin proposal sama tanggapannya Pak? Ada komentar dari proposal, kemudian apa yang dilakukan, ada nggak? Kalau yang kemarin disuruh evaluasi Pak, evaluasi dari proposal, saya evaluasinya kan hanya akurasi dan jimin, disuruh nambahi yang lain. Nah ternyata saya tambahkan 2 karena baca beberapa referensi. Berarti udah ditambahin ya artinya? Udah ditambahin pakai true positive net dan ya. Sama metodenya, kemarin kan saya ujinya kalau yang OSS Semote itu hanya pakai SVM. Nah, disuruhnya compare-nya apple to apple, artinya sama-sama pakai ensemble kayak gimana sih. Seperti itu Pak Andi. Dari masukan reviewernya. Coba tadi hasil yang terakhir tadi, hasil yang perbandingan tadi. Oh iya. Yang jimin. Oh iya, yang tabel Pak. Saya sebentar. Saya nggak pakai grafik, tapi pakai yang grafik apa tabel tadi ya? Tabel Pak, saya pakainya tabel. Tabel, oke. Sebenarnya lebih bagus grafik sih Pak. Cuma kemarin lebih gampang dilihat kalau grafik. Iya, cuman wah ini buru-buru ketemunya grafik. Nah ini dari sisi G-Means. Nah ini ada beberapa yang kalah. Tempat kita ada yang beberapa kalah dari sisi G-Means. Yang masuk ensemble yang mana? Yang masuk ensemble stacking Pak. Stacking itu ensemble. Gitu ya. Iya sih, kalau stacking itu berarti kalau ensemble berarti kan memakai banyak atau dipilih mana yang terbaik gitu ya? Ya, di rata-rata nanti kan hasilnya. Rata. Kemudian kalau yang lain kan cuma satu klasifikasi. Kalau stacking itu kan sebenarnya banyak klasifikasi terus dijadikan satu gitu ya. Mengkurang apple to apple sih ya kalau dilihat dari ini ya. Betul, Pak. Oke, dari sini berarti yang terbagus adalah di stacking ya. Stackingnya ya mayoritas. Tapi ya. ada beberapa data sih Pak yang malah bagus SPM-nya itu. Nah saya itu masih bingung kok bisa gitu. Nah itu bagusnya itu dijawab di diskusi harusnya. Iya. Ada apa ini dengan ini loh Pak 91 nih data 5 ini lebih bagus ini. Misalnya dia sama-sama nggak usah ditangani lah misalnya. Itu bagus ini Mas 91 di skenario 1 tuh. Apa SVM lebih unggul daripada stacking kayak gitu. Saya juga karakter datanya bisa dipelajari nggak? Karakter datasetnya? Dari kelasnya sama? Iya. Kelasnya beda-beda, ada yang 6 kelas, ada. Ini lebih sepertinya data 5 ini lebih sedikit kelasnya. Oh, lebih banyak malahan, Pak. 6 kelas. Cuma dia fiturnya lebih sedikit sih, Pak. Nah, itu kalau jenengan bisa ini kalau pakai grafik lain itu lebih enak sih. Naik turunnya bisa kelihatan ya. Ini menariknya ya tadi why-nya ini kan belum terjawab nih. Ya, SVM-nya ini kan hanya menguji gitu kan ya, tetapi kenapanya belum terjawab ya. Iya, betul. Kenapa? Yang SVM tadi akan lebih baik itu kan kalau meneliti itu kan ada why-nya itu. Kenapa tidak berhenti hanya mencoba-coba beberapa klasifikasi atau mesin, tetapi harusnya ada kontribusi di dalam why-nya. Kenapa kok hasilnya seperti itu? Menarik kan? Apalagi kalau hasilnya tidak misalnya, ini diabaikan saja ya. Ada anomali kan hasilnya. Sebenarnya lebih menarik kan? Ketika membandingkan itu ada anomali lebih menarik daripada lancar-lancar saja atau daripada ini. Ini siap akan lebih bagus kalau ketemu why-nya. Mungkin dilihat dari karakter kelasnya, karakter datanya, atau dilihat dari sebarannya juga bisa. Mungkin sebaran. Oh, laras. Sebaran mungkin sebaran persentase terhadap masing-masing kelasnya itu. Itu kalau jenengan bisa tempelin di di grafik yang sama, nanti di overlay itu ya mungkin akan ketemu bisa jadi.
Iya Pak, ini kayaknya Tapi bisa ketika ketemu tuh ketika konsisten ya, tidak bisa hanya sekali ya, satu fenomena kemudian disimulkan, nggak boleh ya, harusnya kan ya, ada betul. konsistensi, bisa mungkin 2 atau tiga hal Iya, yang sama, ya itu baru kita simpulkan bahwa itu adalah iya, konsisten ya. Tapi kalau sama. muncul ada anomali kemudian langsung satu disimpulkan ya nggak boleh juga ya. Iya, Itu harus. hanya mendeskripsikan aja harusnya. Ternyata pada Iya, ini, tapi belum tentu itu adalah kondisi yang general iya, ya. iya. Iya. Stacknya sandal gores, 91 Iya. SVM. Nah, ini kan juga sama Pak, SVM sama stacking ini bisa sama-sama menghasilkan yang sama juga. Anomali juga kan sebenarnya Pak, beberapa di skenario 2 ini. Ya, terus yang dipastikan kok anunya apa codingnya, maksudnya kode di dalamnya tuh udah bener ya. Ah, itu Ya, parameternya mungkin Pak, dipastikan saya set dulu parameter dipastikan antara sudah. ya settingannya ya Pak ya, terutama di Ya, parameter settingan dipastikan benar dulu ya, karena Iya, kalau nggak benar nanti ya bisa salah kesimpulan toh. ya, siap Pak Andi. Ini oke. Tapi kalau dari efeknya, sorry, S1 tadi masih ya normal ya. Masih normal, dia nggak diapa-apain. Tapi emang ya kalau dibalancekan jadi lebih tinggi ya. Ya lebih naik semua Pak, nanti naik. Cuma nanti beberapa metode bisa berbeda juga naiknya kayak gitu. Kalau kasus yang ini gimana ya? Pernah baca nggak? Memang kasusnya dikit ya. Oke. Misalnya kalau kita bilang suatu penyakit itu kan ya, penyakit itu kan mesti sampelnya akan banyak, bisa jadi banyak, tetapi kan Ya, biasanya kan penyakit tertentu itu kan memang lebih sedikit daripada misalnya kita punya 2 case nih, oke. cancer atau not cancer misalnya ya kan. Tentunya kan jumlah cancer itu lebih sedikit daripada yang Not non cancer cancer-nya. kan itu ya. Oke. Itu gimana ininya? Pernah Uh, ini nggak menemukan nggak atau pernah baca nggak bagaimana merumuskan kan artinya memang tidak harus kenyataannya kan tidak balance ya artinya Iya, memang harus dibalankan juga kayak gitu. sebetulnya saya pernah baca referensi Pak. Jadi penanganan ketidakseimbangan kelas itu bisa dari beberapa sisi. Misal yang pertama sisi dari data ya. Saya dari data tadi pakai resembling. Kalau dari sisi algoritma, misal datanya udah diabaikan aja, kita pakai ensemble. Itu juga bisa Pak. Kayak gitu. Beberapa referensi ada yang mengatakan seperti itu. Oke. Terus sebenarnya kan imbalance itu bisa perlu bisa nggak sih ya? Kalau Iya, ya, tergantung dari ya tadi kalau kita kebutuhan. bilang case-nya memang ya kalau logikanya kan lebih banyak yang misalnya kalau kita menang COVID nih gitu ya. Ya, COVID itu kan mesti kan kalau yang awal-awal kan mesti banyak yang tidak COVID daripada yang COVID misalnya kan gitu ya. betul. Yang Itu awal-awal imbalance. kan. Ya. Ya, Apakah itu juga harus dibalancekan gitu kan? Padahal kenyataannya kan memang case-nya adalah kalau kita balancekan apa malah tidak jadi bahaya nah, gitu kan ya. bahaya kelemahannya ini Pak, kelemahannya resembling itu bahayanya terdapat nanti duplikasi. Nah itu yang Duplikasi memungkinkan sebenarnya duplikasi data. Ya, menguatkan yang tidak seharusnya ya. ya betul. Nah itu disadvantage-nya dari resembling. Itu Pak Andi. Oke, makasih Oke, Pak Yoga ya. Nanti keputusan apanya nanti kan mungkin diumumkan oleh LPM nanti ya. Ini ya oke, hasilnya Pak, ya. siap. Oke, Nah, masuk. nuwun Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya sesuai dengan kedatangan Pak Ainul. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Saya tak present dulu. Sudah tampil, Pak? Sudah. Oh ini imbalance juga nih. Lagi tren Oke. namanya. Oke. Silakan. Sebelumnya ini adalah penelitian lanjutan sebenarnya karena ini sudah dimasukkan ke dalam timeline-nya gitu Pak. Dan ini lanjutan dari penelitian prediksi masa studi mahasiswa. Dataset yang kita gunakan dari Universitas Amikom karena tujuannya nanti besar harapan menjadi masukan bagi Universitas Amikom dalam mendeteksi fault dari mahasiswa, jadi kelulusan mahasiswanya.
Nah, mungkin tidak selengkap yang Mas Yoga tadi Pak dalam penanganan imbalance class-nya. Yang perlu kita langsung saja mungkin Pak ya. Ini tadi sudah saya ceritakan latar belakang. Nah, di sini lebih memfokuskan sebenarnya membandingkan beberapa algoritma juga, dan bedanya di sini menggunakan NN, KNN, SVM, di mana yang sebelum-sebelumnya sudah kita coba untuk optimasi dengan GA dan PSO di semester kemarin. Begitu juga awal menggunakan NN saja dengan berbagai model gitu, berbagai macam model. Nah, untuk imbalance class di penelitian kali ini kita menggunakan smooth. Jadi hanya berfokus satu, karena kemarin waktunya tidak mencukupkan untuk semuanya terkait dengan perhitungan waktu ininya Pak, waktu pelaksanaannya. Hidden layer yang kita gunakan satu untuk NN. Nah, ini yang perlu disampaikan. Dataset kita ada 10.000 dataset dari 10.000 data, mohon maaf, 10.000 data dari angkatan 2004 sampai 2015. Kemudian ini adalah metodologi penelitiannya. Jadi membandingkan antara yang original data dengan hasil oversampling. Jadi kita tidak menggunakan yang ada SIM dan boost tadi ya. Yang kita oversampling adalah data trainingnya. Kemudian di sini fitur selection, kita kasih warna biru. Jadi ada dua fokus yang kita coba, di mana nanti fitur selection ini kita akan mencoba melihat adanya categorical data, categorical type data. Nah, kemudian ini adalah datanya, kurang lebih hasilnya ini 10.274 data dengan 9 parameter ya. Saya masih bilang ini parameter, belum fitur gitu Pak ya. Kemudian ini yang kita lakukan pre-processingnya, membuat peraturan-peraturan, kita cleaning nilai 0, kemudian kita transform, mengkategorikan jenis kelamin, umur, kemudian melakukan transform data sekolah ke dalam bentuk kategori, sehingga nanti bentuknya ada SMA, SMK, MA. Nah, untuk umur ini kita nanti hitung di semester 4 dia nanti umurnya berapa gitu kira-kira. Nah, di situ langsung kita coba untuk hitung dengan peraturan yang sudah dibuat. Nah, kemudian diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi kita mencoba untuk memilih fitur mana yang berpengaruh terhadap masa studinya itu sendiri, di mana label 1 untuk masa studi di bawah 8 semester. Untuk label 1 di atas 8 semester otomatis dianggap sudah 0 atau telat. Nah, di sini diperoleh IPK itu memang sangat mempengaruhi. Kemudian di sini kita juga mencoba untuk mengkelas-kelaskan kembali untuk jenis kelamin terhadap umur. Dan ini kita coba lakukan karena ini masukan dari Prof. Emma waktu itu sebagai reviewer pada semester-semester sebelumnya. Nah, di sini data kategori jenis kelamin dan umur kita satukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga terlihat ternyata ya negatif ya, tapi dia 0,1. Ya sudah lumayan ya, walaupun nggak berat gitu, walaupun nggak besar gitu. Tapi ini coba kita masukkan. Nah, sehingga dipilih fiturnya adalah IPK 1-4, kemudian jenis kelamin terhadap umurnya. Nah, kemudian karena jenis kelamin terhadap umur tadi bentuknya adalah categorical data, sehingga kita coba untuk lakukan one hot. Di situ kita encode, Pak. Kita one hot, sehingga di sini diperoleh L1923 itu artinya laki-laki, umurnya 19 sampai 23, 23 sampai 27, ini under 19, di atas 27. Begitu juga dengan perempuan. Nah, sehingga di sini diperoleh 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 fitur. Nah, jadi dataset yang kita gunakan akhirnya adalah ini dengan 12 fitur dan satu target, yaitu 2 kelas lulus atau tidak. Nah, berikut hasil penelitiannya. Kita coba ANN, kemudian di smooth. Begitu juga dengan KNN, kemudian kita smooth juga, SVM kita smooth juga. Nah, untuk model masing-masing dari algoritma ini juga kita pilih menggunakan
tuning ya, menggunakan tuning. Jadi memilih parameter terbaik. Jadi dia modelnya nyari sendiri begitu Pak. Tidak kita tentukan. Nah, dengan model yang dipilih oleh algoritma tadi, maka kita coba masukkan trainingnya. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat perubahan yang cukup signifikan ya ternyata Smooth itu dari yang tadinya true positifnya atau recall-nya itu hanya sekian menjadi sekian gitu. Nah, ini yang cukup naik di sini adalah ANN ya, dari 0,52 menjadi 0,71. Sedangkan yang lain juga naik tapi tidak terlalu signifikan gitu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat jumlah true positifnya juga memang naik karena dari recall-nya naik. Untuk akurasi sendiri di sini cukup signifikan juga kenaikannya terutama pada tes. Dan di sini juga tidak terlalu jauh jadinya gap-nya. Untuk masing-masing algoritma juga seperti itu. Jadi artinya di sini tidak memilih algoritma mana yang baik, tapi melihat kenaikan yang signifikan atau tidak dengan Smooth tadi. Nah, kemudian dengan precision-nya kita lihat ya, precision-nya semua hampir rata-rata turun dan lagi-lagi memang ANN paling signifikan turunnya nih, lumayan lah 0,03 gitu Pak. Nah, ini adalah confusion matrix di mana ketepatannya tadi jika dibandingkan, dan ini di sini nampak yang paling tinggi adalah ANN using Smooth data dalam persentase. Kurang lebih seperti itu Pak untuk hasil dari penelitian yang sudah kami selesaikan, dan ini tinggal menunggu saja sebenarnya dari mahasiswa S1 karena dia menyelesaikan skripsinya. Jadi ini akan menjadi sebuah prototyping nantinya, dan harapannya ya tadi bisa menjadi masukan untuk prodi begitu Pak. Oke, makasih Pak Aino. Tadi saya lupa ya nggak mengasihkan pertanyaan buat yang peneliti yang lain tadi Pak Yoga tadi. Sebelum saya lupa, monggo Pak Yoga, Pak Anggit kalau mau menanggapi. Wajib nih. Masih 9 menit loh ya, wajib berarti ya. Iya, cepat aja. Masih 9 menit ini wajib nih Pak Mas Yoga sama Mas Anggit nih. Tanya dulu. Saya cek dulu Pak. Saya pengen nggak mau nanya aja. Nah, monggo Pak Yoga. Iya. Pak Ainul, nek tuningnya itu pakai apa Pak Ainul? Biar kita auto itu yang efektif tuning parameternya. Jadi kita itu kemarin kita coba, misalnya contoh KNN ya. Iya. KNN itu kan ada weakness-nya kan ada yang dengan distance, dengan uniform gitu kan. Iya. Itu kita masukkan semua. Jadi kita coba aja semua dan kita training semua itu Pak Yoga. Oh. Ketika kita pakai distance berapa, pakai ini berapa gitu. Mungkin bisa saya tunjukkan ya mungkin ya. Oke. Berarti kita nginputkan rentang nilai ya dari berapa sampai berapa gitu. Iya, kita inputkan itu sehingga ya otomatis komputasinya cukup besar itu costnya. Ya. Betul. Nah itu. Oke. Terima kasih Pak Ainul lah tadi sedikit mencerahkan tadi untuk nilai range-nya itu. Agit, monggo. Saya belum ada Pak. Harus ada nih. Monggo Pak Agit. Wah, Pak Agit ini malu-malu memang Pak. Apa ya Pak ya? Mungkin saya sambil tunjukkan hasil tuning tadi ya Pak Yoga ya. Iya, saya menunggu Pak Agit bikin pertanyaan. Ya Pak Ainul. Saya menunggu ya, mungkin sedikit informasi aja. Nanti tahun ajaran depan ini kemungkinan besar nanti hanya setahun sekali ya ini ya. Untuk skemanya Pak. Setahun sekali. Setuju Pak. Setuju tuh Pak. Satu semester tuh bener-bener oya-oyaan Pak. Iya. Makan banget Pak.
Jadi katanya pada keluh semua terlalu cepat itu kan ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi nanti harus strategi loh ya. Ketika Iya, nanti di PKD meminta, berarti jenengan harus minimal 2 output kan. betul. Iya, Output iya. awal dan Betul. akhir toh, Pak. Nah, ya 2 output ini Iya. kan 2 output apa Sebenarnya publikasi pun bisa jadi kan, bisa jadi dua publikasi nanti Iya, satu penelitian itu. Karena kan untuk dikejar untuk supaya nanti di PKD-nya bisa masuk. nilainya cukup gitu kan ya. Iya. Paling itu. Nah, sebenarnya ini juga sama. Tadinya saya juga mau pakai kayak Mas Yoga tadi, Pak. Ada bus, terus kemudian ada scene itu kan, ada scene itu. Jadi kita coba itu sebenarnya. Tapi waktunya itu Pak gak nutut, ya udah. Akhirnya smooth aja deh. Ini Pak Yoga, kurang lebih seperti ini Pak Yoga. Oh iya, berarti ada Kita nilai. masukkan aja dulu semuanya gitu kan. Nah, Iya. ini pun iterasi juga 1000. Nah, ini waktunya ini kan 44 menit. Ini kemarin saya baru dapat info ya, ternyata Amikom punya gitu kan, punya server ya yang hibah dari Pak Arif. Ada Ini itu. laptop saya nangis ternyata ini kemarin. Ya nggak pakai Google kan aja, Google Collapse. Iya Pak, tapi koneksi saya kayaknya ada masalah juga ini. Kemarin itu kan Enggak, login di kampus, ditinggal pulang kan nanti selesai sendiri. ya, itu dia Pak. Kan di kampus ada komputer loh. Ada. Atau login pakai HP juga bisa. Yang penting connect browser kan yang penting. Browsernya nggak nutup itu aja. Oke, Pak Endel. Siap Pak Endel. Berarti kita tentukan ya rentangnya dari berapa sampai berapa gitu. Oke, Mas Anggit udah dapat nih 5 pertanyaan nih kayaknya nih. Maka Mas Anggit. Ini untuk yang SVM ini kan, nah, begitu. Jadi kita coba semua lah intinya Pak Yoga gitu ya. Ya kurang lebih. Pak Anggit? Siap Pak Endel. Moga. Sepertinya saya belum ada ini Pak. Oke, mungkin saya tambahkan saya cek dulu ya Pak. Loh, kok ini timernya nggak begitu jalan? Memang masih lama ya. Oke, tadi coba saya lihat perubahan data ya dari awal tadi kan dari data aslinya. Kayaknya datanya continue ya. Iya Pak. Coba lihat dulu Pak. Oke, saya share screen lagi. Atau di ini aja tadi di papernya lebih enak ya, tinggal scroll itu ya daripada di PowerPoint-nya. Ini Pak? Ini data aslinya ya? Oh enggak, ini udah berubah Pak. Yang aslinya ini. Okay. Ini data dari database Amikom Pak. Oke, terus labelnya belum ada ya sini? Belum ada. Label dari Amikom belum ada. Kita labelin itu berdasarkan aturan dari Dikti. Oke, terus ini kan akhirnya dibawa ke mana nih? Dibawa ke data kategori apa yang continue? Akhirnya dipakai yang mana nih Pak? Dari field yang ada di sini, properti yang ada di sini dipakai yang apa? Ya, ini kan field, saya mungkin nyebutnya parameter dulu ya Pak ya. Parameternya kan ada NIM, jenis kelamin, SMA, tanggal lahir, tanggal lulus, IP 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buat label. Label itu kita ukur dengan tanggal lulus dia berdasarkan tahun angkatan. Tahun angkatan kita peroleh dari NIM-nya. NIM-nya kan sudah terlihat itu Pak. Ya. Nah, tahun angkatannya. Jadi kita hitung di situ pokoknya kalau dia lebih dari 4 tahun yang kita tentukan. Oh, ini berarti data yang udah lulus, data lulus ya? Iya, makanya dengan data yang lulus. Sehingga kalau yang 00 ini kita buang karena kita nggak bisa melabelin. Oke. Begitu Pak. Oh, oke. Berarti dikatakan tepat waktu, ini tepat waktu gitu ya targetnya? Ya, tepat waktu dan tidak tepat waktu. Jika tanggal lulus, tahun lulus ya, tahun lulus itu tidak lebih dari yang NIM tadi ya? Ya, kita kategorikan kita hitung bulannya. Jadi bulan masa studinya 40. Terus field ini akhirnya dipakai semuanya? Gimana Pak? Akhirnya dipakai semuanya nih. NIM sampai IPK 4 ini di proses berikutnya.
Ya, jadi untuk proses berikutnya tadi jenis kelamin terhadap umur. Jadi kita kelompokkan gitu, Pak. Akhirnya jadinya apa? Akhirnya jadinya ini. Nah, IP 1 sampai 4, kemudian yang jenis kelamin dan umur ini kita jadikan one vote. Oke. Terus diapain ini? Nah, kemudian kita masukkan ini ke dalam ke dalam model, karena model tadi ANN, KNN sama SPM, kemudian kita smooth trainingnya, kita masukkan lagi ke modelnya, kita training lagi. Jadi ada ini nggak perlakuan yang berbeda nggak untuk masing-masing apa tadi sebut parameter? Ini jadinya apa? Jadi parameter fitur? Fitur, ini udah fitur. Ini udah fitur kan ya? 12 fitur jadinya. Ya. Ada nggak perlakuan khusus dari masing-masing parameter fitur di sini? Mengingat karakteristik datanya udah beda-beda. IP sama IPK itu kan maksudnya kan mungkin continue ya, data continue, kemudian status sampai ke IP lebih besar 27 itu kan saya nggak tahu itu kategorial atau yang mana, Pak? Atau ordinal itu. Kan fiturnya kan akhirnya kan tadi fiturnya ada 12 ini. Ya, ada 12. Oke, kan masing-masing fitur itu kan karakternya datanya beda-beda nih. Kalau kita lihat dari IP1 sampai IP4 itu kan datanya kan continue ya. Datanya continue ya. Kemudian status sampai P lebih besar 27 itu kan datanya kan apa ini maksudnya kategorial ya. Ya. Nah, jadi ketika jadi fitur ini enggak apa ada perlakuan khusus enggak apa ya waton dimasukkan saja gitu ya. Enggak ada, Pak. Ini kan gini. 3, sekian 3. Ini kan beda-beda. Nah, maka kita yang back tadi aja. Yang tadi kan sudah jadi fitur kan ya, yang tadi yang. Ya. Ini ketika kan base ini kan masuk ke NN, ke SVM ya. Ya. Betul. Ini kan datanya kan akhirnya kan seperti ini ya, akhirnya yang masuk fitur yang masuk ke mesin learning kan akhirnya seperti ini. Jadi ada perlakuan lagi nggak untuk data continue sama untuk data yang tidak yang itu dari IP1 sampai IP4 itu kan datanya continue semua. Apa istilahnya? Discrete istilahnya ya. Itu. Kemudian data yang status sampai IP27 itu kan datanya kan maksudnya mungkin kategorial ya. Enggak, ini udah continue, Pak, jatuhnya, Pak. Ini jatuhnya sudah continue karena dia akan bernilai 1 untuk ini dan ini akan bernilai 0 gitu, Pak. Jadi yang ini tidak punya nilai, yang ini aja yang punya nilai. Ya, itu kan maksudnya kategorial berarti kan? Enggak. Continue, Pak, sudah, Pak. Data sudah continue kan iya, enggak, maksudnya kan saya nggak tahu data di bawahnya. Kalau continue kan biasanya kan dia ada komanya, ada seterusnya itu loh. Karakternya kan seperti itu ya. Karakter yang ada seperti itu. Ini kan datanya kan 0 sama 1 kan gitu ya. Nah, itu kan berarti kan kalau cuma data 0 sama 1 berarti kan maksudnya kan kategorial bukan continue lagi tuh. Ada perlakuan nggak itu untuk masuk ke ini ya, ke berikutnya? Oh, nggak ada, ya? Pak. Nggak ada. Langsung dimasukkan saja? Langsung kita masukkan. Jadi ibaratnya nanti kan 12 node input itu yang mana yang mendapatkan inputan kan gitu. Kalau saya khawatirnya di mesin learning-nya nanti di mesin learning-nya menganggap ya semua dianggap continue gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat itu adalah datanya bukan data continue tapi datanya sebenarnya data campuran ya, data continue sama data kategorial gitu. Saya khawatir di situ aja. Mungkin perlu nanti dilihat lagi ya. Karena yang status ke sebelah kanan itu kan datanya kan menurut saya itu kategorial bukan continue lagi. Di antara kategorial atau data ordinal. Ini bukan kategorial, Pak. Jadi ini karena kena one vote, jadi aslinya ini yang ke belakang status ini tadinya kategorial. Jadi kategorial jenis kelamin dan umur. Nah, jadi dia kategorial awalnya. Nah, kemudian yang tadi kata Pak Andi kan kalau kategorial nanti harus perlakuan. Nah, maka saya lakukan one vote ini. Ini JK umur aslinya tuh fitur JK umur, tetapi kena one vote jadi kayak gini. Betul. Kategorial kan tidak harus huruf lah ya. Kategorial itu kan bisa angka juga. Misalnya kalau kita bilang 01 ya
bisa kategorial juga, tergantung cara mensikapinya aja next-nya itu ya. Makanya di sini perubahan yang ada itu kan saya nggak tahu data yang lainnya, siapa tahu di data lainnya itu ada nilai rank ya. Misalnya kan kalau kita ngomong continue kan isinya rank 0 sampai 1. Pak Inul kan 1 sama 0 datanya, bukan 0 sampai 1 kan, tapi 1 dan 0. Oh iya, yang belakang ini ya 1 dan 0. Nah, itu kan salah satu cara itu kan berarti kan bisa jadi mesin learning menganggap itu sebagai data kategorial atau bukan data continuum. Atau gitu, sebaliknya akan jadi bahaya. Sebenarnya ini adalah data kategorial tapi dianggap sebagai data continuum. Discrete. Nah, itu kan jadi beda nanti kan. Iya. Misalnya gini, kalau kategorial kan harusnya saya kalikan 1 kan nggak bisa dia. Dikalikan sesuatu kan harusnya kan nggak bisa. Tapi kalau dia continue, dia discrete istilahnya ya, data itu kan bisa dikalikan. Mereka harusnya beda kan itu ya. Oh iya, paham. Nah, itu mungkin bisa nanti ya bisa dipahami lagi, maksudnya didalamin lagi di bagian situnya. Oke, terus tadi hasilnya akhirnya yang mana Pak? Ya, tadi di training dengan tadi dataset yang imbalance, kemudian di training juga dengan dataset yang sudah kena smooth. Begitu semuanya, jadi sampai ada 6 model ya. Nah, ini tinggi. Jadi artinya begini Pak, sebenarnya yang mau di capture itu adalah persentasenya tinggi untuk training, tapi recall-nya jelek kan gitu. Recall-nya buruk banget ini kan gitu. Malah masih banyak yang false positifnya gitu kan. Tapi setelah di smooth, dia true positifnya naiknya cukup signifikan kayak gitu. Kalau akurasi harusnya kan melihatnya 2 ya, true positif sama true negatif ya. Ya ini. Harusnya 2 Pak. Dilihatnya dari true positif kan akurasi itu kan true positif tambah true negatif. Ya ini jatuhnya di sini lah Pak. Nah, kemudian recall juga di sini. Sama gamin nih. Gamin sini akhirnya kan naiknya berapa persen? Tertinggi berapa persen? Kenaikannya setelah dan sebelum? Ini naiknya. Ini kan pembahasannya lebih ke arah ke efektivitas smoothing kan? Smoothnya Betul. Naiknya ini Pak. 11 ya ini nih. Mana ya? 60 ke 70,5 berarti 8%. Artinya ada nggak dibahas nggak? Artinya apa 8% itu? Ini Pak naiknya nih 11,4%. Artinya ada dibahas nggak? Artinya apa 11,4% itu? Apa cukup ini ya? Kalau dilihat sini belum ya. Jadi mungkin Bapak sekalian tuh kalau meneliti harusnya kan tidak berhenti pada membacakan hasil, tapi harusnya menganalisa. Nah, 11,11% itu artinya apa? Bisa jadi dia adalah signifikan. Nah, atau enggak, itu kan bisa disimpulkan seperti itu ya. Terus kenaikannya adalah signifikan. Kalau apa enggak, itu bisa seperti itu. Atau diterangkan lagi, kenaikan itu disebabkan apa gitu ya. Why? Kenapa naik 11% itu? Belum saya tulis sih Pak sebenarnya. Kenaikan 11,4% itu karena ini sih Pak. Karena true positifnya dia naiknya drastis juga nih. Jadi ini pengaruh banget ini. Gitu. Maksudnya kenapa kok bisa naik gitu? Mungkin karena tadi pengaruh dari normalisasi, pengaruh dari pengaruh dari monggo lah itu tapi berdasarkan data yang ada ya, dengan grafik yang ada nanti baru disimpulkan. Oh, naik 19% itu karena ada ini. Karena terjadi ini gitu. Tadi kalau di tempat Pak Yoga karena ada karakter data yang ini yang saya perbaiki sehingga lebih jadi Y-nya lebih kerasa. Bukan karena true positifnya naik, bukan. Dan harusnya kenapa true positif naik itu yang perlu dijawab. Oh, ya, paham. Jadi tahu kapan dia berhasil dengan baik dan tahu kapan dia
gagal. Itu yang baik itu. Jadi dengan bisa memberikan discussion di situ di paper ini kenapa dia naik, kenapa dia gagal. Jadi kalau bunyinya itu when your method is failed, ya sukses gitu, menghasilkan yang baik, itu ada kondisinya. Nah, kapan kondisi itu kalau bisa menerangkan itu akan lebih baik. Oke. Begitu. Makasih Pak Ainul. Ya Pak, terima kasih masukannya Pak. Oke, sama-sama. Lanjut. Monggo. Ya, mungkin lanjut kemana nih Pak? Di giliran saya? Oke. Oke. Oh ya, mohon maaf Pak. Ya, tadi mau oke, kita akan mulai aja mungkin. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya untuk Pak Andi. Kemudian sedikit saya akan mempresentasikan untuk laporan penelitian di judul Sistem Parkir Cerdas Berbasis Microcontroller dan Pengolahan Citra Menggunakan Internet of Things. Ini untuk penelitinya ada saya dan Pak Oyok sebagai anggotanya. Ya, latar belakangnya di beberapa jurnal yang kami temui itu beberapa banyak yang membuat suatu sistem untuk bagaimana manajemen parkir itu dapat termanajemen dengan rapi. Kemudian kita lebih lanjut lagi ke beberapa jurnal lagi, ada lagi yang bagaimana memanajemen parkir dalam satu kota itu menjadi otomatis dengan menggunakan sistem manajemen secara base data, artinya ada satu data parkir di mining, kemudian outputnya menjadi ada satu manajemen berdasarkan data, based on data. Ada lagi yang berdasarkan pengolahan citra, yang mana akan ditangkap untuk lahan parkir itu dengan posisi ada satu penangkapan citra dari atas lahan parkir, sehingga terlihat mana zona-zona yang terisi, mana yang tidak. Kemudian ada lagi yang menggunakan konsep penggunaan dari manajemen lahan parkir, yang mana di beberapa jurnal itu mengatakan bahwasanya di satu kota di Amsterdam itu menggunakan konsep ketersediaan lahan parkir dengan menggunakan sensor dari jarak. Jadi sehingga ketika ada sensor jarak itu ditanam dalam satu jalan, karena di Amsterdam itu parkirnya di pinggir jalan rata-rata, tidak ada zona parkir konvensional seperti yang di Indonesia. Jadi ketika nanti ada mobil yang parkir di pinggir jalan, maka sensor itu akan terlihat, ada halangan nih di jarak berapa meter, maka itu dianggap sebagai ada mobil yang parkir. Dengan berbagai pertimbangan dan kekurangan dan kelebihan, kemudian kami memiliki satu usulan yang mana dari beberapa jurnal dengan sistem parkir yang sudah ada, kemudian kita akan mengusulkan untuk bagaimana fokus ke dalam bagaimana ketika suatu kendaraan ingin parkir, itu di manajemen dari sistem, tetapi ada satu validasi untuk suatu zona. Jadi semisal di beberapa jurnal itu ketika ada kendaraan parkir masuk dalam gate parkir, dia akan diberikan satu zona, tapi tidak ada validasi si kendaraan itu harus parkir di zona itu atau dapat di zona lain. Jadi ada yang penting ketersediaan lahan parkir saja. Padahal di beberapa manajemen parkir yang tersedia itu seharusnya penggunaan manajemen parkir yang baik itu didasari dari penataan
kendaraan yang mana zona kosong itu terisi yang paling dekat. Kita ada yang menggunakan metode seperti itu, ada lagi yang terdekat dengan pintu masuk atau terdekat dengan satu titik kumpul tertentu sehingga manajemen lahan parkir itu menjadi sangat baik. Nah, kemudian dari beberapa masalah tersebut kita mengusulkan satu bentuk sistem parkir yang mana sistem parkir ini dalam kutipnya cerdas, yang nantinya akan terintegrasi dalam satu sistem yang ada untuk pengakuisisi dari validasi kendaraan itu sudah parkir di zona tersebut atau tidak. Kemudian ada satu notifikasi untuk zona parkirnya, dalam artian ketika parkir itu harus pas mepet di garis parkirnya. Ada lagi juga untuk memanajemen masuk dan keluarnya kendaraan. Nah, kemudian dengan menggunakan sistem parkir yang kita integrasikan dengan konsep Internet of Things, tentunya kita bertujuan untuk memaksimalkan manajemen lahan parkir sehingga menjadi satu alternatif bagaimana sistem parkir dengan penggunaan teknologi akuisisi citra dan juga manajemen secara terpusat. Manajemen secara terpusat ini kita menggunakan konsep dari client server. Kemudian dari alur penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk akuisisi citra sendiri, jadi ketika ada kendaraan masuk ke dalam gate parkir, dia akan diberikan satu karcis dengan zona parkir. Ketika nanti kendaraan menuju ke zona parkir, kendaraan tersebut akan diberikan satu guide untuk nanti dapat parkir mepet ke batas parkirnya. Jadi ada satu sensor untuk menghitung jarak antara si titik garis parkir dengan kendaraan. Jadi kalau nanti kendaraannya itu mundur, ya semakin dekat nanti akan ada satu buzzer, ada sinyal bunyi seperti itu, ya seperti alarm ya. Dia semakin singkat dari delay time-nya, maka itu sudah dekat, dan nanti ketika ada satu suara yang satu garis lurus untuk delay time, jadi betul-betul satu suara ya. Bukan ada delay-nya, bukan seperti tapi bentuk suaranya maka itu sudah sesuai ya. Atau nanti ketika sudah mepet terus, maka suara itu akan mati. Nah, itu yang akan kita asumsikan untuk nanti guide ya, untuk nanti kendaraan dapat parkir rapi seperti itu. Kemudian ketika sudah memasuki satu jarak tertentu, ada satu mikrokontrol yang nanti akan mengakuisisi citra, yang mana ketika diakuisisi, data ini akan dikirimkan dalam server, yang nanti servernya ini kita menggunakan ada based on Django di sana untuk frameworknya. Kemudian dari Django kita akan lakukan akuisisi dengan rekognisi untuk plat nomor. Kemudian dari rekognisi dari plat nomor tersebut akan dicocokkan dengan data yang ada, apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, maka ada satu notifikasi tertentu ya, terutama lampu warnanya hijau. Tapi kalau seumpama tidak sesuai, maka lampu merah dalam satu titik parkir tersebut akan menyala, dan nanti ada satu notifikasi dari buzzernya itu menunjukkan bahwasanya tidak parkir pada zona tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah selesai, maka sistem juga dapat mengakuisisi data yang mana parkir terisi, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kami mengalami beberapa kendala penelitian. Yang pertama itu kita menggunakan microcontroller dengan seri SP32 CAM dengan beberapa hal. Yang pertama, ternyata untuk rekognisi citra itu dirasa cukup sulit dengan beberapa resolusi tertentu, meskipun kita sudah memasukkan ke dalam rekognisi license plate recognition-nya tadi itu sesuai standar ya. Biasanya kan ada dari original image, kemudian dikonversi ke grayscale, kemudian nanti di reduce noise-nya, kemudian nanti kita lakukan satu edge detection, kemudian nanti pakai di OCR sehingga nanti masuklah datanya. Ternyata dari rekognisi tersebut banyak sekali bug yang tidak sempurna untuk merekognisi satu daftar plat nomor yang tersedia.
Terutama kemarin beberapa plat nomor ini ada yang mengusulkan untuk konsepnya menggunakan KNN di beberapa repository yang di Indonesia license plat facial plat number recognition itu mereka menggunakan KNN sehingga ada satu dataset untuk di training dan munculnya datanya untuk disesuaikan itu dirasa sesuai, tapi ada yang dengan konsep library lain yang tidak harus seperti itu. Nah, ini masih saya komparasikan mana yang paling sempurna untuk dapat mengakuisisi dari plat nomor kendaraan ini. Kemudian yang kedua, ketika kemarin kita koneksikan dari ESP32, itu cukup ada kendala karena kita sebenarnya belum pernah menggunakan microcontroller dengan seri tersebut. Di kendala yang pertama adalah power dari ketika kita melakukan inject dari code-nya menggunakan harus 5 volt ketika boot prosesnya ternyata membutuhkan 3,3. Jadi kalau pakai 5 volt dia tidak akan booting di situ. Nah, kemarin kita sempat wah ini gimana nih? Ternyata cari-cari tutorial ternyata harus di 3,3 volt untuk di proses untuk bootnya. Kalau 5 volt nanti untuk inject code-nya dari dari komputer. Kemudian dari ESP32 sebenarnya ada built-in Wi-Fi-nya. Ternyata powernya jadi drop ketika 3,3 untuk jarak tertentu sehingga kemarin udah deh kita nambah nih hash point gitu kan untuk memperkuat sinyalnya. Ternyata dash point untuk inbound dan outbound-nya itu agak terjadi satu perbedaan yang cukup besar. Jadi kemarin kita nyari informasi, kita harus melakukan satu jumper ketika power dari internal modul Wi-Fi-nya itu harus diperbesar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah waktu penyelesaian, Pak. Ini karena kemarin ini alhamdulillahnya malah dari jurnalnya ini malah penelitian belum selesai, tapi kemarin dari penelitian mahasiswa malah 2 jurnal yang udah masuk di Sintado ini baru proses untuk di reviewer. Nah, ini kita masih nanti kita juga harus menyelesaikan ini juga sebagai PR dan kemudian jurnalnya on progress seperti itu, Pak. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Pak Andi. Tadi saya mau tanya Pak Ainul, ini saya masih belajar data mining baru sampai di data cleaning sama representasi data, Pak. Jadi belum semuanya ini. Oke, begitu Pak Andi. Sepertinya termute, Pak. Mohon maaf, Pak Andi. Berarti penyelesaian publikasinya baru ini draft ya? Baru draft, Pak. Baru draft ya, belum submit ya. Berarti ya. belum bisa selesai, Pak ya? Belum, Pak. Ini kita masih kejar tayang juga ini. Berarti nanti kalau udah submit baru bisa melaporkan ke Mas Gani. Sementara nanti Pak Agit kalau sampai waktu ditentukan belum bisa, berarti nanti akan diblok dulu untuk yang untuk yang berikutnya ya. Ya, untuk skema internal ya, Pak ya? Iya, skema internal. Kalau nanti di luar skema internal boleh, Pak? Boleh, mandiri. Boleh ya. Karena saya merasa internal itu kemarin berat sekali, Pak, 6 bulan ini ditambah beberapa tugas prodi dan sebagainya. Nanti kan kemungkinan besar kan saya nggak tahu nanti ya tergantung dari hasil masukan dari review, kemudian dari apa? Oh iya. Bapak kan nanti mengisi kuesioner kan ada tuh ya? Iya. Nanti ada. Kita akan evaluasi dari situ nanti. Salah satunya masukan apa yang akan diminta oleh para peneliti. Ya nanti kalau misalnya mengerucut ke waktu yang terlalu lama, terlalu cepat, berarti nanti bisa jadi nanti akan kita jadiin setahun gitu ya. Iya, Pak. Mungkin jenis penelitiannya, Pak, kalau saya rasa sih ada beberapa penelitian yang memang tidak membutuhkan waktu yang signifikan cukup lama, ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin dinamis seperti itu, Pak, tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, Pak ya. Susah nanti ini ya, mau bikin waktu kayak gininya, misalnya kapan ini harus laporan akhir ini ada yang milihin yang mana yang setahun mana yang akan susah nanti. Iya betul, Pak. Artinya gini Pak Anggit dan yang lainnya, terutama Pak Anggit itu kan belum selesai kan, diperhitungkan. Berarti kalau nanti sekarang belum selesai, berarti tahun depan setahun loh ya. Berarti kan full setahun nggak bisa majuin gitu loh ya. Artinya hanya bisa di mandiri kan nanti. Kalau bisa menyelesaikan ini, berarti kan tahun depan semester depan kita bisa ngajuin lagi untuk 1 tahun berikutnya. Pada intinya di skema berikutnya kan Pak yang nggak bisa ngajukan. Iya. Ya. Artinya kalau skema berikutnya itu kemarin kan masih 6 bulan, Pak.
Nanti skema berikutnya setahun, jadi kan setahun nanti jadi kan nggak bisa ngajuin Oh untuk iya, iya. kalau jadi setahun itu. Jadi perhatian aja supaya Oke, nanti baik, Pak. kalau bisa diselesaikan sampai waktu nanti, saya nggak tahu sampai kapan nanti Baik, akhirnya ya. Kan tinggal submit kan, ya, kan statusnya cuma submit ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, Baik. kemudian menanggapi yang ini ya, yang tema penelitiannya. Sebenarnya ini Pak Agit ini kalau masuk dalam penelitian tuh harusnya udah sampai ke prototype atau masuk ke tahapan pengembangan nih. Kalau didikte itu ya. Jadi melompat TKT gitu ya. TKT-nya udah tinggi tuh, udah lebih dari 3 itu kan biasanya sampai ini ya, Ya. sampai 3 prototype ya. 3 atau 4 itu Pak masuknya. 3 itu prototype. Ya. Itu. Ya, saya nggak tahu nanti Amikom apakah akan membuat tema seperti itu atau enggak itu ya. Artinya kan bisa jadi kan penelitian itu kan outputnya tidak harus jurnal, tapi ketika udah masuk ke teknologi itu bisa jadi prototype atau jadi aplikasi gitu ya. Cuman biasanya kalau pengembangan software itu mulai dari tadi jadi aplikasi ya. Kan ini dari teknologi ini kan, Pak. Gitu kan dari teknologi. Nanti akan ada kelemahan-kelemahan misalnya, Pak. Misalnya tadi kan plate detection. Wah, ini yang bagus yang apa ya? Kita pakai. Itu kan jadi masalah. Akan berbeda ketika nanti plate detection Pak Anggit sudah melakukan penelitian sebelumnya. Dengan cara-cara yang ada, dengan metode-metode yang ada dicoba nih semua. Akhirnya ketemulah ini yang paling bagus. Nah, sehingga nanti jenengan diimplementasi teknologinya, udah bagi pakai metode ini. Nah, nanti ketika jenengan jualan, Pak ini pakai metode apa yang digunakan? Metode ini. Kenapa pakai metode itu? Jenengan jawabnya gampang. Kita telah melakukan riset, bla 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 bla. Ternyata ini adalah metode yang paling stable, paling robust, paling bagus dan seterusnya. Monggo alasannya. Kan lebih enak kan itu ya. Nah, itu biasanya teman-teman mungkin kebanyakan yang di ini ya Telkom ya, itu kan itu langsung bikin ya. Tapi ketika ada masalah, udah susah untuk menyelesaikan. Ya, mungkin kalau punya prototype, punya roadmap yang bagus, dengan kan misalnya kan apa sih targetnya smart parkir ya, mulai disusun. Saya harus membuat penelitian tentang apa plate detection. Yang pertama apa? Saya membandingkan metode dulu. Saya akan ngapain gitu ya. Kemudian ketika itu nanti mungkin dibagi dengan teman yang lain. Ya, jadi kan punya rekan yang lain, saya bagian plate-nya, jenengan bagian tadi sensor apanya gitu ya, garisnya apanya. Nah, nanti kalau udah jadi kan tinggal dijadiin dalam satu paket prototype namanya adalah smart parkir. Nah, dalam jualan nanti jadinya smart parkir. Nah, ini melompat, tapi melompatnya bukan karena sudah melakukan, tapi melompat tapi ketinggalan tuh ya. Maksudnya ada yang dilompatin, bukan ini ya. Kalau jenengan sudah punya riset di bawahnya itu bagus, nanti diimplementasikan mudah itu. Ya. Mana yang paling bagus ya untuk ini ya. Akhirnya kan penelitian nyoba-nyoba itu sudah dalam bentuk teknologi, itu kan lebih susah nanti. Kalau dengan penelitian misalnya plate detection tadi masih dalam tahapan mungkin di Google Colab atau mungkin di Python dan seterusnya, kan lebih mudah kan untuk berganti-ganti mencoba-coba metode. Tapi kalau udah jadi barang kan susah. Harusnya barang itu ketika sudah bagus, sudah pas, sudah cocok nih yang saya pilih, baru kita jadiin sebuah produk penelitian dalam arti. Begitu Pak Agit ya. Nah, karena yang jadi jurnal yang bagus nanti kalau Pak Agit mau tembus yang menaikkan level lagi ke jurnal-jurnal yang Scopus dan seterusnya, yang diminta itunya ya testing itunya. Pak Agit misalnya mengusulkan pre-detection dengan metode ini. Gimana hasilnya? Itu yang ditanya. Nah, tidak ditanya Arduino-nya mungkin tidak diantar ini, tapi dia ditanya apa metode yang paling pas, bagaimana hasil metode yang diterapkan tadi itu hasilnya seperti apa. Ya. Mungkin Pak Ainul, Pak Yoga. Yeah. Monggo Pak Ainul. Wah, Oke, Pak Ainul di jenenge di mention ya. Pak Agit, silahkan Pak Ainul. Iya, tadi Pak Ainul. Di present ini Pak Agit. Oke, mungkin Pak Agit ini menarik gitu karena kebetulan juga kan dari Polda ya, Polda Pak mau menerapkan e-tilang itu kan juga ya, artinya kan sama itu image recognition ya kan, jadi plat itu. Nah cuman ya itu tadi Pak Agit itu sudah ini nggak ya, menemukan nggak ya, maksudnya kendala dari plat hitam dengan nomor putih itu loh, karena saya mikirnya sih logikanya sederhana ya, karena kan warna putih itu kan
dia limit ke 0 ya. Ya. Angkanya ya, kalau di ini kan dia ke limit 0 gitu. Sedangkan yang hitam akan ke 1 gitu ya perhitungannya. Nah, itu apakah ada kendala nggak di situ, Pak Agit, dalam processing-nya gitu? Kendala tersebut sebenarnya kemarin yang saya dapatkan, Pak, di kendala apa namanya, terutama kalau kita ngomong masalah konversi ke apa namanya, ke grayscale ataupun di noise-nya di reduce itu bukan masalah untuk di pengolahan citra. Hanya saja masalah di Kenny detection ya, Pak. Jadi untuk deteksi pinggirnya itu maaf, deteksi tepiannya itu jadi masalah terutama untuk Indonesia ini banyak sekali plat nomor yang tidak standar. Nah, seperti itu. Belum lagi fontnya juga aneh-aneh. Jadi sebenarnya paling mendekati itu pakai metode KNN, Pak, sebenarnya. Jadi ada satu dataset training yang dipergunakan bentuk font plat nomor yang mungkin agak ada apa namanya, bentuknya aneh-aneh, itu yang paling tepat untuk merekognisi. Kemudian yang kedua, mengenai deteksi ini banyak sekali juga permasalahan pada pengolahan citra terutama pada device-nya. Jadi kenapa sekarang Polri juga agak masalah tuh, terutama sekarang kalau kita lihat juga di perempatan Jalan Solo itu akuisisi citranya itu malah pakai 2, Pak. Jadi ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Nah, itu mungkin dikarenakan ada satu apa namanya, distorsi cahaya juga ya, dari mungkin kalau yang pagi sama sore itu seperti itu, atau mungkin dari device-nya saya kurang paham untuk masalah kenapa kok yang sekarang ini konsepnya menggunakan 2 tuh di situ. Itu masih asumsi di saya sebenarnya. Gitu, Pak Ainul. Ya, nah itu kalau bisa apa ya, bisa menemukan itu yes, jurnal itu dan jelas itu. Iya, Pak, itu, Pak. Kayaknya problem terbesarnya itu dalam recognition-nya itu. Sebenarnya pengolahan citra ini paling banyak kalau di jurnal itu malah pengenalan ini, Pak, seperti kematangan buah, kemudian lebih ke pertanian sih lebih tepatnya. Tapi untuk bentuk dari ke sistem parkir cerdas itu rata-rata mereka masih menggunakan konsep non validasi. Jadi kalau contohnya di Amsterdam tadi orang parkir aja tuh kelihatan. Tapi kalau orang lewat bis itu nginjak sensornya ya ini dikira lagi parkir nih seperti itu. Mungkin nanti ya konfirmasinya biar ketika di kantor aja gitu kan ya. Iya, Pak, betul. sekarang tilang dulu aja, nanti kalau enggak baru dibatalin itu ya. Makanya kan muncul regulasi baru itu, Pak. Platnya mau diganti putih, nomornya ada hitam. Ya, Pak Agit, kira-kira penelitian berikutnya apa yang dibenak jenengan? Saya tuh kemarin ada 2, Pak. Ini yang baru submit itu kemarin yang di kemarin ada satu jurnal yang suggest-nya dari Pak Yoga namanya Metric. Itu ada 2 jurnal. Yang pertama itu saya kemarin submit untuk yang di IoT juga, Pak, untuk standar bagaimana mendeteksi dari sensor untuk kebakaran. Matrik ini ya, Bumi Gora ya? Iya, betul. Yang kedua itu mengenai monitoring dari apa namanya, paket message untuk mendeteksi device-nya itu satu device yang terhubung ke dalam satu jaringan itu terkoneksi atau tidak. Nah, itu yang masih jalan. Nah, yang berikutnya kemarin saya akhirnya malah gara-gara penelitian ini, Pak, saya kemarin juga sadar tuh, Pak, seperti yang kata Pak Andi tadi, ini kayaknya saya melompat terlalu jauh nih. Mendingan ini saya putar arah dulu, kita kembali ke data mining, di-clearkan dulu untuk konsep untuk di metodenya ada data mining, kemudian nanti rencananya di next saya itu kemungkinan saya tetap di pengolahan citra, tapi kemungkinan nggak di sistem yang built-in seperti ini, Pak. Karena itu terlalu memakan waktu sekali. Yang kedua, kalau kerja sendiri itu kerja mati-matian, Pak. Ini pun saya sama Pak Uyo kebetulan bagi tugas, tapi pada akhirnya ya sama-sama dapat kerjaan prodi yang banyak juga. Pak Yoga, monggo. Gimana, Pak? Pak Yoga, monggo. Ya, ada background. Mohon maaf, Pak, gimana, Pak?
Pak Yoga masih mute ya? Iya, Pak Yoga gimana? Belum kedengar Pak Yoga? Oh iya ya Pak, mohon maaf. AFK dia, Pak. Enggak AFK di depan layar. Enggak Nggak apa ya, ini apa kan udah santai kan nih, nggak terlalu kan ya. Sependapat tadi seperti yang disampaikan Pak Andi itu Pak Agit ini lebih cocok memang melakukan penelitian dasar dulu. Artinya metode-metode apa yang cocok di plat detection, kemudian di sensor itu diteliti dulu. Nah, setelah itu baru nanti lanjutannya ke penelitian terapan. Mungkin seperti itu Pak Agit. Gitu. Kayaknya mantep itu, jadi ide ini masuk banget itu. Iya, betul. Cuma eksekusi dan waktunya itu tadi disesuaikan itu. Dibuat fishbone-nya dulu ya Pak Yoga. Iya. Oke. Nih, penelitian berikutnya itu ada klausel yang mewajibkan melibatkan mahasiswa. Oke. Nah, Agit mulai mencari-cari nanti, bikin roadmap. Roadmap itu bisa jadi beberapa dosen juga kan, dibagi-bagi kayak tadi ya. Mungkin Pak Agit lead-nya, Pak Uyok bagian apanya. Terus nanti suruh nyari mahasiswa. Jadi nanti tadi kalau kesusahan membuat produknya ya, bukan produknya ya, codingnya biar mahasiswa yang bercoding, tapi tetap di bawah dari roadmap kita. Jadi mahasiswa diajak untuk menjalankan roadmap kita. Itu yang bagus seperti itu Pak. Itu yang nilainya tinggi nanti di akreditasi. Kan gitu. Jadi tapi ya dosennya harus punya roadmap dulu. Ya. Dulu nanti siapa yang menjalankan nanti mengambil mahasiswa. Yang bagus ini yang perlu ini. Perlu banget ini. Saya juga masih merancang-rancang ya. Andi, ini di lapangan ya Pak faktanya gitu. Mahasiswa yang saya ajak itu kebanyakan pening katanya Pak. Nah itu nanti hubungan dengan kurikulum dan seterusnya itu. Iya. Saya minta untuk ini mau Wah, hilang Pak ini. Gitu kan. Tapi beberapa dosen tuh pinter ya. Pinter mencari orang kadang beberapa dosen tuh. Bisa pas Pak itu kebetulan. Saya kemarin juga dapat cari dosen juga beberapa kali bagus-bagus ya, sebenarnya cari mahasiswa juga. Iya. Hasilnya saya bagus ya. Dapat 2 itu sekarang malah belum ngabarin lagi. Kemarin hasilnya juga bagus sih Pak tentang imbalance juga itu. Nah ini mau tak cari lagi orangnya. Nah, dengan mahasiswa kan itu permintaan prodi kan. Maksudnya kan itu sejalan dengan prodi kan. Iya. Kalau saya sih nggak peduli sebenarnya, cuma kan di prodi kan menginginkan seperti itu, berarti kan kita harus membantu untuk melarikan ke ranah itu sih. Pak Andi, mohon maaf, saya mau ada pertanyaan Pak. Ini kan saya masuk kandidat salah satu kandidat pasti untuk diblokir untuk 1 tahun ke depan Pak. Ya belum, masih belum. Nah ini saya mau tanya untuk pemblokiran itu untuk hanya skema internalnya saja. Kalau nanti skema reimbursement apakah masih diblokir Pak? Tidak ya Pak? Enggak. Karena itu kan skema penelitian prosesnya Pak. Jadi proses nggak dapat dana penelitian, tapi kalau dana insentif, dana ini tetap dapat. Oke, siap. Ya, nanti paling kalau mau gitu nanti dimasukkan hasilnya ke Mandiri. Ya, siap Pak. Tapi yang ini diselesaikan dulu maksudnya. Oke, siap. Nanti misalnya dengan selesai di submit nih, jangan terus dijadikan Mandiri, enggak, diselesaikan dulu yang ini dulu. Oke, siap. Kan jenengan masih kurang berapa persen tuh kan yang masih tertahan kan. Kalau udah itu selesai, nah, nanti langsung aja nanti dimasukkan ke submission fee sama ini. Jika kemungkinan besar nanti bulan Oktober itu akan ada aturan baru. Nanti ada sosialisasinya. Ya, alhamdulillah gitu, Pak. Mas Agit nanti itu pokoknya mulai menyusun. Kalau kayaknya agak pilih U-turn dulu lah. U-turn dulu balik alah dulu supaya nanti sebenarnya kan maunya dikti seperti itu ya. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Supaya nanti penelitian itu menjadi sudah bagus lah ya. Nah, walaupun prakteknya nggak seperti itu, tapi kan bagusnya memang seperti itu sih. Oke, baik Pak. Itu kayaknya udah semua ya. Terima kasih Bapak semuanya atas partisipasinya pada laporan akhir ini, diseminasi laporan akhir. Oh iya, saya akan rekap dulu deh. Jangan lupa. Pak Yoga dulu ya. Iya, Pak. Mas Yoga, berarti di N1 ya nih ya, sama ya N1 ya? Iya, N1 udah. Di kualitasnya submitnya di N1. Keluaran statusnya sudah review. Submit. Ini betul nggak ada, berarti submit aja ya? Iya, submit aja Pak. Keluaran hasilnya yang lain nggak ada ya?
belum ada karena Oke. Kemudian Haki juga nggak ada. Oke. Mas Ainul berarti di N1 juga ya? Sudah submit, Pak. Di mana? N1 atau di Sinta atau di apa? Kemarin Q sih kayaknya, Pak. coba-coba di Yang dia tertulisnya tuh Q3 Pak ya kayaknya. Apa Q2 ya? Saya lupa kemarin. Cuman nggak tahu ini kayaknya feeling saya bad gitu kan. ketiga statusnya berarti submit ya. Submit, waran lainnya belum. Haki belum ya? Haki belum. Oke, kemudian Mas Agit ini targetnya mau di mana Mas? Kuartilnya, submitnya di S2 sama? Kayaknya iya, Pak. S2 dulu ya, saya tulis S2 ya. S2, status luaran masih draft ya? Ya. Oke. Sudah ada hakinya mungkin? Belum ada. Belum juga ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas partisipasinya. Semoga nanti akan selesai, kemudian bisa menghasilkan penelitian lebih bagus lagi ya untuk kedepannya yang berguna untuk Amikom ya secara umumnya dan untuk Bapak Ibu Bapak-Bapak semuanya dan prodi terutama ya yang Bapak yang menjadikan Bapak sebagai DTPS ya. Untuk nextnya persiapan saja, silakan nanti untuk mencari mahasiswa ya. Saya kurang tahu bagaimana cara menghimpunnya, tapi pengalaman dari yang sudah ada Ainul, Pak Yoga. Yang dari luar tuh hampir semua penelitian dosen itu mesti supaya lancar mesti akan melaksanakan roadmap-nya itu melibatkan mahasiswa. Kalau ini tuh skema mohon maaf Pak, skema internal saja atau seluruh skema ya Pak untuk mahasiswa tersebut? Yang kita danai. Untuk yang lainnya opsional. Untuk yang lainnya opsional, tapi untuk yang kita danai adalah wajib. Ya, untuk berarti yang Pak Ainul sama Pak Yoga wajib. Untuk yang mandiri, nantinya yang susah. Mas Agit itu kok pesimis kalau ya? Lulus. Draftnya sudah ada, tinggal disubmit kan? Lah iya. Hari ini tadi baru halaman pertama aja. Baru halaman pertama Pak. Itu wangun-wangun aja itu di slide-nya. Woi, udah. Tetap semangat. Iya, bisa. Sambil meronda, jadi tukang ronda nanti rumah terus sekarang. Oke, maka terus Bapak semuanya nggih. Saya tutup nggih. Sekali lagi terima kasih mewakili dari LPM. Kalau ada yang tidak berkenan selama masa penelitian sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainul, Pak Yoga. Monggo monggo. Aku ini dikit galih balik iki kok. Kena galih. Oke, nuwun. Ayo, Mas.